Pemirsa, apakah perkara kekerasan seksual Putri Chandrawati akan mendapat ruang pembuktian di pengadilan? Mengingat hanya ada bukti dari keterangan Putri dan penilaian psikolog. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat malam, Mas Reza. Halo, selamat malam. Mas Reza, usai sidang tertutup, kuasa hukum Putri Chandrawati mengatakan kekerasan seksual terjadi pada tanggal 7 sore hari dan menurut kuasa hukumnya keterangan Putri sudah cukup, tidak perlu saksi lain. Pandangan Anda seperti apa? Kekerasan seksual yang kita maksud adalah perkosaan ya, karena itu eksplisit yang diucapkan oleh Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Nah, mari kita buka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam salah satu pasalnya terang benderang bahwa pembuktian terjadi atau tidak terjadinya perbuatan pidana seksual tergantung pada 3 hal. Pertama, keterangan saksi dan atau korban. Yang kedua adalah keterangan dari ahli, misalnya pemeriksaan psikologis. Dan yang ketiga adalah keyakinan hakim. Nah, kalau kemudian kita berfokus berbicara tentang unsur yang kedua, yaitu keterangan ahli dalam hal ini adalah pemeriksaan, maka mari kita buka terlebih dahulu apa sesungguhnya definisi hukum tentang perkosaan itu sendiri. Kalau kita buka KUHP misalnya, kita akan temukan bahwa pemaknaan perkosaan adalah, kata kuncinya adalah serangan ke, alat vital korban. Serangan alat vital ke alat vital korban. Dengan definisi sedemikian rupa, maka mudah kita pahami bahwa keterangan ahli yang paling relevan, pemeriksaan yang paling jitu untuk sekali lagi membuktikan ada atau tidaknya perkosaan, tak lain tak bukan menurut saya datang dari ahli kedokteran forensik. Karena mereka lah yang melakukan pemeriksaan terhadap fisik, dalam hal ini adalah pemeriksaan terhadap, alat kelamin korban, kalau memang ada korban. Oke. Artinya apabila ada penjelasan keterangan dari asesmen psikologi forensik, ini akan kemudian cukup dijadikan dasar, Mas Reza? Ketika kita berbicara tentang keterangan ahli dalam hal ini ada pemeriksaan psikologis misalnya, ada 3 isu yang penting untuk dijawab. Pertama terkait dengan metode, yang kedua terkait dengan etik, dan yang ketiga adalah terkait dengan admissibility, yaitu seberapa jauh kemudian hasil pemeriksaan tersebut akan diterima oleh otoritas penegakan hukum, dalam hal ini adalah pengadilan. Jadi saya katakan, definisi perkosaan kata kuncinya ada pada dimensi fisik, bukan pada dimensi psikis. Itu artinya, andaikan otoritas psikologi atau psifor misalnya menyimpulkan bahwa sudah terjadi perkosaan, tapi menurut saya itu bukan merupakan simpulan yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap alat kelamin orang yang mengaku sebagai korban. Hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan eksplorasi terhadap dimensi psikologis orang yang mengaku sebagai korban. Karena bukan berfokus pada fisik, tapi lebih pada dimensi psikologis, maka maksimal menurut saya admissibility-nya, atau kalaulah hasil pemeriksaan itu diterima oleh pengadilan, maka sebatas maksimal sebagai petunjuk saja. Oke, baik. Artinya menurut Anda, Mas Reza, untuk kasus dugaan kekerasan seksual yang kemudian dinyatakan oleh Putri Chandrawati dalam persidangan ini seperti apa? Sebagai keluarga aparat penegak hukum, keluarga anggota kepolisian, mereka semestinya sudah tahu persis bahwa andaikan memang terjadi perkosaan tersebut, maka mereka harus datang ke otoritas kedokteran, misalnya ke rumah sakit, untuk menjalani pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan terhadap, sekali lagi, alat kelamin orang yang mengaku sudah menjadi korban perkosaan tersebut. Kalau ternyata hasil pemeriksaan itu tidak ada, maka saya beribu saya pikir pembuktiannya menjadi amat sangat lemah. Sementara hasil pemeriksaan psikologis atau disiplin ilmu lainnya, saya pikir sekali lagi maksimal hanya sebagai petunjuk saja. Tidak secara definitif menyimpulkan 100% apakah terjadi atau 100% tidak terjadi perkosaan tersebut. Artinya menurut Anda, Mas Reza, apakah perkara kekerasan seksual Putri Chandrawati ini akan mendapat ruang pembuktian di pengadilan? Sejauh ingatan saya tidak pernah membaca ada pemberitaan bahwa PC sudah menjalani pemeriksaan di dokter terkait dengan apakah sudah terjadi atau tidak terjadi perkosaan tersebut. Melulu dari awal yang saya ingat adalah sebatas klaim, termasuk yang paling janggal menurut saya adalah betapa PC ini justru resisten atau tidak kooperatif terhadap LPSK, terhadap institusi negara yang justru akan memberikan bantuan, akan memberikan pertolongan atau memberikan perlindungan kepada orang yang mengaku sebagai korban tersebut. Nah, hal-hal semacam ini yang alih-alih meyakinkan saya pribadi bahwa sudah terjadi perkosaan, justru saya semakin sangsi
bahwa boleh jadi ini merupakan bentuk false accusation atau merupakan bentuk tuduhan yang palsu, tuduhan yang mengada-ngada yang dilakukan oleh seseorang yang mencoba untuk membangun alibi untuk lolos dari jerat pidana. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza Indragiri telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.